Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan kali ini, kita akan membahas salah satu karya sastra dari Buya Hamka yang berjudul Pribadi Hebat. Buku Pribadi Hebat ini saya dapatkan dari aplikasi iPusnas. iPusnas adalah salah satu aplikasi berbasis media sosial, yaitu aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial. Buku ini sendiri dicetak pertama kali pada tahun 1950. Cetakan ke-9-nya diterbitkan pada tahun 1974 oleh penerbit Gema Insani, kemudian dilakukan pembaharuan dan dicetak ulang pada tahun 2014. Kemudian mengalami cetakan ke-10 dan pembaharuan cover pada tahun 2020. Jadi buku ini sebetulnya mengalami sejarah yang panjang ya, karena sudah ada beberapa kali cetakan. Hamka sendiri sebetulnya memiliki nama panjang Haji Malik Karim Amrullah. Kata Buya disematkan sebagai panggilan dari kata Abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayah. Seperti kita ketahui, Buya Hamka adalah seorang ulama, budayawan, dan sastrawan era Pujangga Baru, yaitu era di mana tahun 1930 sampai dengan 1942. Nah, Pujangga Baru muncul akibat banyaknya sensor atas reaksi karya sastra edisi sebelumnya atau era Balai Pustaka yang menyangkut mengenai kesadaran kebangsaan dan rasa nasionalisme. Sastra Pujangga Baru adalah karya sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Pembahasan dari buku ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian supaya tidak menghilangkan esensi dari adanya buku tersebut. Ya, jadi seperti judul bukunya, Pribadi Hebat, buku ini lebih banyak membahas mengenai diri secara pribadi. Hal-hal yang dapat menekan pertumbuhan pribadi, hal yang dapat menguatkan pribadi dan juga melemahkan pribadi. Manusia memiliki rasa, cipta, dan karsa. Dan manusia juga memiliki level atau derajat yang lebih tinggi daripada makhluk Tuhan yang lainnya. Perumpamaan Buya Hamka dalam buku ini mengumpamakan pada 20 ekor kerbau yang diberikan makan dan minum yang cukup, kemudian dibesarkan. Hasilnya adalah kerbau tersebut sehat dan dapat sama-sama membajak sawah. Berbeda dengan manusia, 20 manusia yang diberikan makan dan hidup cukup, kemudian dibesarkan, tentunya memiliki perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apa sih yang membuat ini berbeda? Apa yang membedakannya? Ya, jadi yang membedakannya adalah pribadinya. Menurut buku ini, pribadi itu adalah yang pertama, kumpulan sifat dan kelebihan diri, sehingga memunculkan ada manusia yang dianggap sebagai manusia yang besar, ada juga manusia yang dianggap kecil. Artinya secara kontribusinya ya, ada yang manusia ketika kedatangannya itu mengenapkan, ada juga yang manusia itu ketika dia datang ataupun hilang itu tidak juga terasa keberadaannya. Yang kedua, pribadi merupakan kumpulan sifat, akal budi, kemauan, cita-cita, dan bentuk tubuh. Hal itu yang membedakan harga manusia yang satu berbeda dengan harga manusia yang lainnya. Rendahnya pribadi manusia tergantung dari seberapa keras usaha hidupnya, cara berpikirnya, ketepatan perhitungannya, cara pandang terhadap masa depan, dan kuatnya semangat diri. Menilai pribadi seseorang harus dibebaskan dari bias ataupun halo efek yang menimbulkan kesan pertama negatif atau positif terhadap seseorang tersebut. Biasanya kesan-kesan ini muncul akibat dari penilaian yang mudah kita kenali, seperti bagaimana cara orang tersebut berpakaian, tutur katanya orang tersebut, ataupun sifat atau sikap yang ditampilkan pertama kali oleh orang tersebut. Kita menilai orang secara negatif karena orang tersebut tidak memiliki kesepahaman yang sama dengan kita, atau orang itu
melakukan tindakan-tindakan yang tercela, yang tidak terpuji. Misalnya orang tersebut berdusta, berbohong, berkhianat, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma masyarakat, ataupun mengambil hak orang lain. Kemudian orang akan menilai secara positif ketika orang tersebut tampak ikhlas ketika melakukan sesuatu, bertutur kata baik, kemudian juga dia berani untuk membela orang lain dalam hal kebenaran, kemudian juga dari kesetiaan dan konsistensinya. Ya, memang penting ya kita mempelajari pribadi seseorang untuk menilai orang tersebut. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita belajar untuk memahami diri kita secara pribadi terlebih dahulu sebelum kita melakukan penilaian terhadap orang lain. Sokrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu sendiri dan kenalilah pribadimu." Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Berbahagialah orang-orang yang dapat memperhatikan dan mengenali diri mereka sendiri, sehingga orang tersebut tidak sempat untuk melihat celah dari orang lain." Hadis riwayat Al-Bazzar. Oke, jadi sudah mulai ada gambaran ya mengenai pembahasan pribadi ini. Tetapi bahasan kali ini harus saya segera sudahi karena tidak ingin videonya terlalu panjang. Nah, bahasan selanjutnya yang merupakan live session, yaitu yang di part 2, saya akan lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang memunculkan pribadi, hubungan antara jasmani ataupun rohani dalam kepribadian seseorang, kemudian hal yang dapat menguatkan dan melemahkan pribadi. Jangan lupa untuk nonton terus ya. Terima kasih and see you.